Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Trisoyani sebagai mahasiswi D3 Perbidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Komunikasi dalam Praktek Kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Lili Suryani, SSTMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lili Suryani, SSTMKM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Yang terhormat Ibu Dr. Imas Rahmatillah, selaku Kepala Puskesmas Putri Ayu. Yang terhormat teman-teman Prodi Kebidanan 2021, dan semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, inayah serta nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara penyuluhan kepada masyarakat di Puskesmas Putri Ayu ini. Tentunya yang bertepatan di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, tentang bertemakan keseimbangan gizi bagi ibu hamil. Hadirin yang saya hormati, sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang membangun, bangsa Indonesia masih memiliki beberapa keterlibatan dan kekurangan jika dibandingkan dengan negara yang lebih maju lainnya. Dibanding kesehatan, bangsa Indonesia ini masih harus berjuang memerangi berbagai macam status kurang gizi, infeksi yang sehingga berinteraksi satu sama lain, menjadikan tingkat kesehatan di masyarakat Indonesia ini tak kunjung meningkat secara signifikan. Tingginya angka kesakitan dan kematian pada ibu hamil dan anak balita di Indonesia sangat berkaitan dengan buruknya status gizi. Kehidupan manusia dimulai sejak masa janin dalam rahim ibu. Sejak itulah manusia kecil yang telah memasuki masa perjuangan hidup yang salah satunya menghadapi kemungkinan kurang zat gizi yang diterima dari ibu di masa kandungan. Yang jika zat gizi yang diterima dari ibu tidak mencukupi, maka janin tersebut akan mengalami kurang gizi dan lahir dengan berat badan rendah. Mempunyai konsekuensi kurang menguntungkan dalam kehidupan berikutnya. Pemenuhan kebutuhan zat gizi ibu dan janin untuk mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik dan aman, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu, tentunya mengatasi permasalahan selama kehamilan, memperoleh yang cukup dan berfungsi untuk ibu menyusui setelah melahirkan. Mengapa ibu harus menjaga keseimbangan gizinya? Tentunya gizi seimbang merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Bahkan sebelum hamil pun, wanita atau calon ibu direkomendasikan untuk mencukupi kebutuhan gizi seimbangnya. Hal ini disebabkan berbagai alasan seperti untuk memenuhi zat gizi pada ibu dan janin sehingga dapat menjalani kehamilan yang baik dan aman, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu tentunya, serta mengatasi permasalahan saat kehamilan, ibu memperoleh energi yang cukup untuk berfungsi menyusui setelah melahirkan bayi. Dari mana ibu bisa mencukupi zat gizi agar seimbang? Tentunya ibu harus mengatur gizi seimbangnya. Tentu banyak cara untuk mengatur gizi seimbang. Contohnya, ibu itu harus banyak mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan vitamin serta mineral, berbagai pemeliharaan pertumbuhan dan perkembangan janin, membatasi makan makanan yang mengandung garam yang tinggi untuk mencegah hipotensi, banyak minum air putih untuk mendukung sirkulasi janin, membatasi minum kopi karena dalam kopi mengandung banyak kafein dan kopi meningkatkan buang air kecil yang berakibatkan bisa dehidrasi dan tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Hadirin yang saya hormati, di posyandu ini telah disediakan kartu menuju sehat yaitu KMS
yang juga bisa digunakan untuk memprediksi status gizi pada ibu hamil, bayi dan balita. Untuk mengatasi kasus kurangnya gizi memerlukan peran dari keluarga, aktivitas kesehatan maupun pemerintahan. Pemerintahan harus meningkatkan kualitas posyandu dengan hanya sekedar untuk menimbang atau vaksinasi, tapi harus diperbaiki dalam hal penyuluhan gizi dan kualitas pemberian makanan tambahan. Pemerintahan harus lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat agar akses pangan tidak terganggu. Demikian pidato yang saya sampaikan. Sebelum dan sesudah mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.